Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Oleh Alfian. Saya sebagai mahasiswa Universitas Widyatama yang saat ini mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama. Mengenai isu yang saat ini sedang hangat, yang menjadi buah bibir di seluruh masyarakat Indonesia, yaitu kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Saya pribadi sebenarnya cukup setuju dengan adanya kenaikan ini. Tapi untuk kenaikan ini diimplementasikan pada 1 Januari 2025 rasanya kurang tepat. Saya memahami bahwasanya PPN dari 11 ke 12% ini hanya tinggal menunggu waktu, yang dimana memang bahwasanya kita memang membutuhkan kenaikan PPN dari 11 ke 12 ini, tapi waktu pengimplementasiannya saya rasa untuk saat ini kurang tepat jika diimplementasikan tanggal 1 Januari 2025. Mengapa saya bisa bilang bahwasanya pengimplementasiannya tidak tepat? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kita semua rakyat Indonesia ini sedang dalam masa bisa dibilang pemulihan dari pasca pandemi Covid, yang dimana daya beli masyarakat pun untuk saat ini itu bisa dibilang belum seoptimal sebelum terjadinya pandemi COVID-19, terutama mungkin bagi masyarakat menengah ke bawah seperti yang miskin ataupun rentan miskin, mohon maaf. Mungkin bagi beberapa golongan masyarakat menengah ke atas rasanya kenaikan PPN dari 11 ke 12 ini bukanlah hal besar, tapi bagi beberapa orang yang miskin dan juga sangat miskin, kawan-kawan kita yang kurang mampu itu, uang 10.000, 20.000, 50.000 itu merupakan uang yang sangat besar bagi mereka. Uang 50.000 itu pun bagi mereka bisa untuk menyambung hidup beberapa hari ke depan. Tapi mungkin untuk beberapa masyarakat yang bisa dibilang menengah ke atas, rasanya uang 50.000 cuman muat buat bensin motor. Bahkan untuk mobil rasanya 50.000 tidak muat. Nah, hal ini rasanya pengkajian ini masih banyak ada alternatif lain selain menaikkan PPN dari 11 ke 12% ini. Terus menyoal lagi dengan janji-janji kampanye dari Prabowo. Saya ingat waktu di bulan Januari 2024 itu saat Prabowo belum menjadi presiden, ia pernah mengikuti sebuah acara diskusi mengenai pajak dan keuangan. Dia di sana menyatakan bahwasanya dia tidak akan menaikkan pajak selama dia atau jika dia nantinya terpilih. Dan dia akan lebih mengoptimalisasikan penerimaan pajak dari seluruh rakyat Indonesia atau tax ratio-nya akan ditingkatkan. Tapi kita lihat bahwasanya hingga hari ini belum genap 100 hari Prabowo ini menjadi presiden, dia sudah bisa dibilang sampai hari ini belum ada statement resmi dari beliau, dari Prabowo ataupun Gibran mengenai PPN ini. Belum ada statement bahwasanya dia setuju atau apapun itu, bahwasanya kita masih bisa menaruh harapan kepada Prabowo ini dengan mungkin nantinya bisa membuat peraturan pemerintah pergantian perundang-undangan atau Perpu. Mohon maaf kalau salah, tapi rasanya hal ini bisa menjadi sebuah harapan bagi kita semua kepada Prabowo untuk tetap tidak mengingkari janji kampanyenya. Lalu harapan saya juga di sini di diskusi publik dan konsolidasi narasi ini, kita bukan hanya sekedar berputar-putar di penolakan kenaikan PPN ini, tapi kita juga bisa membuat sebuah narasi atau apapun itu mengenai alternatif lain dari meningkatkan PPN ini, yang dimana PPN ini pun salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan APBN yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan rasanya ada banyak sekali hal-hal yang bisa menstabilkan APBN ini selain menaikkan PPN dari 11 ke 12 yang rasanya ini itu sangat membebani masyarakat. Saya rasa kita semua setuju bahwasanya PPN dinaikkan ini akan membebani seluruh masyarakat Indonesia, terutama menengah ke bawah. Dan di sini saya mungkin bisa memberikan beberapa alternatif lah untuk kita semua nantinya dijadikan bahan diskusi, untuk mungkin nanti kita bisa menyuarakan hal ini jika kita diberikan ruang dan waktu. Salah satunya adalah jika kita lihat tadi masalah utama atau dari kenaikan PPN ini adalah salah satunya perihal stabilisasi untuk menstabilkan APBN, yang dimana salah satu APBN ini menjadi tidak stabil adalah pengalokasian APBN ini rasanya tidak efisien. Saya bisa memberi contoh satu, di tahun 2023 itu Wali Kota Bandung Pak Yana Mulyana pada saat itu membeli sebuah
Hyundai Ioniq mobil listrik seharga 850 juta. Dia membeli mobil listrik tersebut dengan APBD, yang dimana APBD ini pun kan dari uang kita semua, dari pajak kita dan segala macam, yang dimana rasanya dengan tujuan beliau membeli Ioniq itu untuk sebagai simbolis bahwasanya para pejabat ini sudah menggunakan green industry, yang dimana rasanya agak kurang tepat gitu untuk satu orang menghabiskan anggaran sampai 850 juta hanya untuk simbolis. Rasanya jika memang simbolis, kenapa enggak yang lebih murah gitu? Masih banyak kok mobil listrik kayak Wuling REV yang harganya ya 150 juta, nggak harus 850 juta. Nah, itu baru satu contoh untuk pengefisiensian alokasi APBN, yang dimana rasanya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita ulik mengenai APBN di Republik Indonesia ini. Yang kedua, ada mengenai wealth tax atau pajak kekayaan. Pajak kekayaan ini berbeda halnya dengan PPH, pajak penghasilan, yang dimana pajak kekayaan ini hanya menyasar masyarakat yang menengah ke atas, yang dimana wealth tax ini belum diimplementasikan di Indonesia, tapi sudah diimplementasikan di beberapa negara seperti Norwegia, Spanyol, Swiss, dan sebagainya, yang dimana nantinya pemerintah yang membuat kebijakan ini nantinya akan membuat sebuah ambang batas di mana masyarakat yang harus atau diwajibkan untuk membayar, dan hal ini rasanya jauh lebih efektif dan efisien dibanding kita membuat PPN dinaikkan, yang dimana ruang lingkupnya seluruh masyarakat gitu. Seluruh masyarakat terkena dampak dengan asumsi dan omong-omong bahwasanya gotong royong lah dan segala macam mengenai PPN ini. Rasanya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita jadikan alternatif untuk menaikkan APBN ini. Dan sekali lagi harapan saya adalah di sini kita bisa saling berdiskusi mengenai alternatif lain selain PPN, karena rasanya kita semua di sini setuju bahwasanya PPN ini akan memberatkan rakyat, dan disitulah fungsi kita sebagai mahasiswa, fungsi kita sebagai rakyat Indonesia untuk bisa setidaknya memberikan solusi yang solutif untuk permasalahan yang tengah terjadi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.